Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan serial kita dalam belajar ilmu waris, dan pembahasan kita saat ini tentang mabadi'u ilmil faraid, tahapan-tahapan awal yang harus diketahui tentang masalah ilmu faraid. Yang bisa dikatakan ilmu faraid ini bisa dikatakan juga dengan ilmu waris. Yang pertama, jadi biasanya itu tahapan-tahapan ilmu yang harus kita ketahui itu ada 10. Dan ini diberikan tahapan ini oleh seorang ulama yang bernama Abul Irfan, di mana beliau mengatakan inna mabadi'a kulli fannin 'asharah al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu listimdadi hukmu syari'i masailul ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Beliau mengatakan bahwasanya setiap tahapan ilmu itu yang harus diketahui, cabang ilmu itu ada 10. Al-haddu artinya adalah definisi atau ta'rif. Kemudian maudhu' artinya judulnya, konteksnya atau isinya. Ya. Kemudian ats-tsamarah adalah buah dari mempelajarinya. Kemudian keutamaan mempelajarinya. Kemudian dinisbatkan kepada apa ilmu tersebut. Kemudian siapa yang pertama kali meletakkan ilmu tersebut. Kemudian nama daripada ilmu tersebut. Istimdad, yakni kepada siapa ilmu tersebut disandarkan atau kepada apa ilmu tersebut disandarkan. Kemudian hukumnya, mempelajarinya seperti apa, dan permasalahannya, masailnya seperti apa. Wa man daral jami'a haza syarafa. Siapa yang mengetahui seluruhnya, yakni ke-10 daripada poin yang disebutkan, maka dia akan meraih suatu kemuliaan daripada ilmu tersebut. Di sini penulis meletakkan 10 poin tersebut. Yang pertama dimulai daripada definisi, yang dimana definisinya adalah ilmu faraid atau ilmu waris, ilmun bi usulin yu'rafu biha qismatut tarikat ala mustahiqiha, yaitu adalah ilmu yang mengetahui pokok-pokok pembagian harta. Artinya ilmu yang mengetahui pokok pembagian harta kepada yang berhak. Usul ini artinya bisa kita artikan pokok. Yu'raf, diketahui. Ya. Qismah at-tarikat, qismah atau tarikat artinya pembagian. Tarikat ini peninggalan. Bisa diterjemahkan pembagian harta kepada yang berhak. Yang berhak daripada ahli warisnya. Jadi ilmu ini membahas tentang cara membagi harta waris kepada yang berhak atau kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya dan yang selainnya. Maudhu'uhu, temanya, judulnya, yaitu adalah at-tarikat wa man yastahiquha minal warathah wa nasibu kulli warithin, yaitu harta dan siapa saja yang berhak.
mendapatkan warisan tersebut dan bagian setiap ahli waris. Nasib artinya bagian. Ya. Samaratuhu, buah dari mempelajarinya, yaitu i'ta'u kulli warithin haqqahu syar'i. Memberikan setiap ahli waris haknya sesuai syariat. Ya. Jadi buah dari mempelajari ilmu faraid, ilmu waris, yaitu kita bisa memberikan setiap ahli waris haknya. Dia dapat berapa, si fulan dapat berapa, sebagaimana yang sudah kita gambarkan pada kesempatan sebelumnya. Fadluhu, keutamaan dari mempelajari ilmu ini, ilmu faraid, di antara ilmu yang paling mulia tentunya, ya. Waqad waradat fi fadlihi iddat ahadits, dan telah datang yang menunjukkan akan kemuliaannya di beberapa hadis dari Nabi SAW, yang dimana Nabi SAW bersabda, ta'allamul Qur'ana wa 'allamuhun nas wa ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas fa inni imru'un maqbudun. Pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an wa 'allimuhun nas, dan ajarkanlah oleh kalian kepada manusia, dan pelajarilah oleh kalian ilmu faraid dan juga ajarkan kepada manusia, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan dicabut nyawanya. Wa innal ilma sayuqbad, dan sesungguhnya ilmu itu akan dicabut. Wa tadhhurul fitanu, dan fitnah itu akan tampak. Hatta yakhtalifal ithnani fil fariidah la yajidani man yaqdi biha. Sampai nanti akan datang di suatu fitnah tersebut dua orang, mereka saling berselisih tentang masalah urusan fariidah. Ya. Bisa di sini urusan warisan atau yang selainnya. La yajidani man yaqdi biha, dan tidak ada, keduanya ini tidak menemukan orang yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Ya. Di hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Fil Kubra, dan juga Al-Hakim Fil Mustadrak. Ya, Al-Kubra, An-Nasa'i punya Sunan Al-Kubra dan juga Sunan As-Sughra. Kemudian Nabi juga SAW bersabda, man qata'a miratha warithihi qata'a Allahu mirathahu minal jannati yawmal qiyamah. Siapa yang memutus warisan atau hak dari ahli waris, maka Allah akan memutus warisannya kelak di surga, ya, atau warisan di surga kelak pada hari kiamat, dan seterusnya. Warada annahu nisful ilm wa annahu awwalu ilmin yunza'u minal ummah, dan ada juga yang mengatakan bahwa ilmu waris ini adalah setengah daripada ilmu, dan juga terdapat hadis yang menyebutkan bahwasanya ilmu waris adalah ilmu yang pertama kali dicabut daripada umat ini. Allah taala a'lam. Kemudian ilmu ini dinisbatkan kepada ilmu apa? Di sini disebutkan bab min abwabil fiqhi, satu bab di antara bab fikih, yang dimana sejatinya ilmu waris itu masuk ke dalam bab fikih, masuk ke dalam bab fikih, dan kemudian sekarang itu banyak disendirikan pembahasan tentang ilmu waris karena pentingnya masalah waris ini. Wadhi'uhu, yang pertama kali menuliskannya atau meletakkan ilmu waris ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana telah kita bacakan ayatnya. Kemudian ismuhu, nama daripada ilmu ini adalah ilmu faraid. Jadi ada menamakan ilmu faraid, ada juga yang menamakan ilmu tarikat, ada juga yang menamakan ilmu al-mawarith. Ada ilmu faraid, ilmu tarikat, sama ilmu al-mawarith, yang semuanya artinya adalah sama, yaitu ilmu yang berkaitan tentang pembagian harta warisan. Istimdaduhu, penyandaran ilmu ini dari mana atau diambil dari mana ilmu ini, yaitu dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma' as-salaf.
Hukumnya apa hukumnya mempelajari ilmu ini? Hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah artinya jika ada orang yang memang sudah mempelajarinya, saqatal itsmu anil baqin, maka orang yang selainnya itu tidak wajib untuk mempelajari ilmu ini. Akan tetapi ditekankan tentunya untuk kaum muslimin mempelajari ilmu ini. Masailuhu, permasalahannya atau masailnya, yaitu bagaimana istihqaq ashabul furud wal asabat. Ini artinya bagaimana caranya ahli waris yang mendapatkan jatah tetap, ya, atau jatah yang telah tertentu, atau ahli waris mendapatkan jatah yang belum tertentu, asabah nanti kita akan jelaskan. Dan juga bagaimana hijabul warathah li ba'dihim, bagaimana keadaan ahli waris itu bisa menghalangi ahli waris yang lainnya. Jadi permasalahan ini sebenarnya cukup kompleks tentang masalah waris ini, sehingga butuh akan pemahaman yang kuat dan juga hafalan serta latihan yang banyak. Taib, ini kurang lebih tentang masalah mabadi ilmu faraid. Insyaallah ini mudah untuk difahami, dan kita akan lanjut kepada al-huquq al-muta'alliqah bitarikah, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Tarikah kita artikan sebagai harta peninggalan. Harta peninggalan milik mayit tentunya. Di sini ada 5 hal. Ada 5 hal terkait dengan harta, dan ini sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai nanti yang kelima, apakah harta tersebut masih tersisa atau tidak. Jika memang harta tersebut sudah habis di poin yang kedua misalnya, atau poin yang ketiga, maka tentunya tidak bisa lagi dibagikan harta warisnya. Seperti itu. Apa saja urutannya? Ya. Yang pertama adalah ad-duyun al-muta'alliqah bi'ainit tarikah, yaitu kita buat lebih mudah. Jadi ini adalah hak yang berkaitan dengan harta mayit. Ya. Yang pertama di sini adalah pendapat jumhur yang dikemukakan, yaitu hutang yang berkaitan dengan harta waris. Ingat ya, ini adalah pendapat jumhur. Poin yang pertama yang didahulukan adalah hutang yang berkaitan dengan harta waris. Alasannya karena Nabi SAW sangat keras terhadap hutang. Bahkan Nabi SAW tidak mau menyolatkan mayit yang yang belum selesai dalam membayar utangnya. Sehingga para jumhur ulama dari imam mazhab yang ketiga, atau tiga imam mazhab itu mengatakan bahwasanya ia harus ditunaikan dari harta si mayit itu adalah hutang dulu yang berkaitan dengan harta waris. Ya. Berkaitan dengan harta waris. Kita tentangkan dulu. Ya. Berkaitan dengan harta waris. Contohnya misalkan
mayit itu dia meninggalkan harta waris berupa yakni barang yang digadaikan. Atau sebelum kita lebih jauh, di mana di sini para ulama membagi ini menjadi dua hal. Ya, 2 poin. Yang pertama, dia hutang berkaitan dengan waris, berkaitan dengan hak Allah dan juga hak manusia. Jika dia berkaitan dengan hak Allah, contohnya seperti misalkan dia bernazar untuk menyembelih kambing. Ya. Untuk menyembelih kambing. Dia bernazar sebelum dia meninggal, misalkan jika anak saya berhasil masuk ke kampus tertentu, maka saya akan sembelih kambing. Ternyata sebelum nazar itu dilakukan, qadarullah wa masyafa'al, meninggal. Maka dia dari sini wajib untuk membayar hutang tersebut, karena hutang ini berkaitan dengan hak dia yang harus ditunaikan. Artinya dia harus menunaikan hutang ini. Ya, karena dia telah bernazar untuk menyembelih kambing. Atau misalkan contohnya zakat misalkan zakat ternaknya, dia punya zakat ternak yang sudah sampai haul dan sudah sampai nisabnya, sehingga harus dikeluarkan. Sebelum dia mengeluarkan ternyata meninggal, maka ini harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian hak yang berkaitan dengan manusia, contohnya misalkan tadi yaitu harta yang digadaikan. Maka ini harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara dibayarkan hutangnya. Hutangnya dibayarkan. Ya. Karena ini berkaitan dengan hak manusia. Dan nantinya para ulama pun juga khilaf manakah yang didahulukan antara hak Allah dan hak manusia jika memang harta itu sudah habis. Ya. Kalau Allah Ta'ala a'lam, yang didahulukan adalah hak manusia. Kiranya ini pendapat yang cukup kuat, karena hak manusia itu dibangun di atas al-musyahhah, adapun hak Allah dibangun atas al-musamahah. Makanya ada kaidah mengatakan huququllah mabniyatun ala al-musamahah. Ya. Wa huququn nas mabniyatun ala al-musyahhah. Hak Allah, ya, hak Allah dibangun di atas musamahah. Musamahah artinya adalah toleransi atau lemah lembut. Ya. Adapun hak manusia itu dibangun di atas musyahhah. Musyahhah artinya adalah pelit atau bakhil. Ya. Huququn nas mabniyatun 'alal musyahhah. Sehingga Allah Ta'ala alam yang dikedepankan adalah hak manusia terlebih dahulu. Adapun hak Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat seorang hamba, dan nanti di akhirat kelak seorang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah dia menunaikan hak-hak daripada saudaranya. Karena yang berpendapat seperti ini adalah salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga Imam Ibnu Hazm dan yang selainnya.
Kemudian kita lanjutkan yang kedua yang harus dilaksanakan, ya, yang berkaitan tentang harta mayit, yaitu adalah harta mayit mu'natu at-tajhiz. Mu'natu at-tajhiz yaitu perlengkapan jenazah seperti ujratul kafan, ya, wa hafirul qubur bihasbil urf, seperti misalkan membayar orang yang mengkafani atau orang yang menggalikan kubur. Ya, artinya hal-hal yang berkaitan secara umum, hal-hal yang berkaitan untuk menyelenggarakan jenazah daripada si mayit itu. Kira-kira butuhnya berapa? Jadi penyelenggaraan jenazah, ya, penyelenggaraan jenazah makanya harus dibayarkan dari harta mayit, ya, dari harta mayit itu. Ini lebih afdal jika memang mayit itu meninggalkan harta. Nah, para ulama khilaf, terjadi khilaf tentang masalah harta, tentang masalah jika mayitnya adalah istri. Jika mayit adalah istri, apakah yakni suami tetap menyiapkan penyelenggaraan jenazahnya atau diambil dari harta istri? Di sini terjadi khilaf menjadi dua pendapat. Al-Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi dan Syafi'iyah itu mengatakan wajib bagi suami, ya, memberikan hartanya untuk menyelenggarakan jenazah istri. Ya, ini perkataan daripada ulama Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Wajib untuk bagi suami memberikan hartanya dalam penyelenggaraan jenazah istri. Kenapa? Karena ini termasuk nafkah bagi istri. Nafkah untuk istri, sehingga suami wajib untuk memberikan hartanya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu pendapat mazhab Maliki dan Hambali yang mengatakan tidak wajib bagi suami untuk memberikan hartanya jika memang istri punya harta. Mengapa demikian? Mazhab Maliki dan Hambali mengatakan demikian dikarenakan hubungan antara suami istri ketika istri itu sudah meninggal maka sudah terputus dan tidak ada hubungan lagi di antara keduanya, sehingga tidak wajib bagi suami untuk memberikan hartanya, ya, dalam menyelenggarakan jenazah istri. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan perlu diketahui di sini, ya, bahwasanya poin kedua ini, di poin yang kedua, Al-Imam Ahmad bin Hanbal atau para ulama dari mazhab Hambali, di antaranya qala salah Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, itu beliau mengedepankan daripada mu'natut tajhiz ini. Jadi mu'natut tajhiz ini adalah yang pertama, dikarenakan sebagaimana kita wajib untuk menggunakan pakaian ketika hidup, maka kita memberikan pakaian ketika saudara kita meninggal, maka itu juga merupakan hal yang wajib. Nabi SAW di antara hujjah daripada mazhab Hambali mengedepankan mu'natut tajhiz, yaitu penyelenggaraan jenazah, yaitu adalah hadis Nabi SAW, igsilu bima'in wa sidrin, ya, ketika ada orang yang dia tersungkur daripada untanya, kemudian Nabi SAW katakan kepada para sahabat, wa kaffinuhu fi thawbaihi, dan kafankan dia dengan bajunya. Kafankan dia dengan bajunya. Andai kata mu'natut tajhiz ini lebih penting,
atau di poin yang kedua, Nabi SAW tidak akan menyuruh untuk pakaikan kain kafan dengan bajunya tersebut, karena kita tidak tahu apakah bajunya tersebut dari hutang atau tidak. Yang intinya Nabi SAW kedepankan tajhiznya terlebih dahulu. Yang dikedepankan adalah penyelenggaraan jenazahnya terlebih dahulu. Nabi SAW tidak pedulikan apakah itu artinya di nomor dua kan. Yang di nomor satu kan adalah kafankan dia dengan bajunya. Sehingga dari sini para ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya mu'natut tajhiz adalah yang pertama yang harus didahulukan. Seperti itu. Adapun jumhur mengatakan yang pertama adalah hutang, karena Nabi SAW lebih keras terhadap hutang. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah ad-duyun al-muta'alliqah bi dhimmatil mayyit sawa'un kanat ad-duyunu lillah kazaka wal hajj aw li adami indal jumhur khilafan al-hanafiyah an qailan bi adami wujubi ada'i duyunillahi min at-tarikah illa idza wassa biha. Ya, ini Hanafiyah bersendirian tentang masalah hal ini. Ini sama halnya seperti yang tadi, akan tetapi hutang di sini ini berkaitan dengan pribadi mayit. Ya. Artinya tidak ada kaitannya dengan harta waris. Tidak ada kaitannya sedikit pun dengan harta waris. Sama sekali. Ini tentang pribadinya. Jadi misalkan dia berhutang kepada orang lain, misalkan Abdullah meninggal kemudian dia berhutang kepada Zaid, ya misalkan 50.000. Kemudian dia berhutang juga kepada Umar 100.000. Ya, kemudian dia berhutang kepada misalkan Amr, misalkan dia berhutang 50.000. Nah, maka di sini harus dibayarkan dengan hartanya. Ya. Jika memang belum habis hartanya. Jadi kan kita di sini yang pertama hutang yang berkaitan dengan harta waris. Dia ada kaitan dengan harta waris, maka dibersihkan dulu hutangnya, selesai. Kemudian jika masih ada, lanjut ke penyelenggaraan jenazah. Kalau misalkan masih ada juga hartanya, artinya memang alhamdulillah hartanya banyak, berarti lanjut yang ketiga. Hutang yang berkaitan dengan pribadi si mayit. Ya. Ya mudah-mudahan memang masih ada hartanya. Tapi kalau tidak ada, nah sekarang kita bicara kalau misalkan harta itu tidak ada atau habis. Bagaimana caranya? Ya. Misalkan dia punya utang di sini dari ke Z 50.000, Umar 100.000, ke Amr 50.000. Totalnya adalah 200.000 utangnya. Ya. Kemudian dia hanya punya harta 150.000. Nah, bagaimana cara kita membaginya? Cara membaginya, rumusnya adalah para ulama, yaitu caranya ada beberapa cara, tapi cara yang paling mudah insyaallah ya, rumusnya adalah hutang dibagi total hutang dikali jumlah harta atau sisa harta. Kita bilangnya sisa harta. Baik. Jadi ini rumusnya. Misalkan di sini sisa hartanya 150.000.
Baik, berarti kita hitung punya Zaid terlebih dahulu. Zaid, jadi Abdullah ini meninggal, Abdullah ini mayit. Kemudian berhutang kepada Zaid 50.000. Kita tulis 50.000. Kemudian total hutangnya adalah 200.000. Ya. Kemudian dikali sisa hartanya 150.000. Ya. Sehingga tinggal dibagi dan dikali saja 50.000 dikali 150.000 atau 50.000 0,25 dikali 150.000 sama dengan 37.500. Ini jatahnya Zaid. Ya. Kemudian jatahnya dari Umar, yaitu 100.000 dibagi 200.000 dikali 150.000. Ya. Kita lihat berapakah jumlah daripada harta yang harus dibayarkan kepada Umar. Totalnya adalah 75.000 rupiah. Kemudian yang terakhir adalah Amr. Maka Amr ini jatahnya sama seperti Zaid, yaitu 37.500. Jadi ini jatah masing-masing daripada hutang yang harus dibayarkan. Zaid mendapatkan 37.500, kemudian Umar mendapatkan 75.000, Amr mendapatkan 37.500 juga sebagaimana Zaid. Sekarang kalau di total ini semuanya 150.000. Ya. Sisa daripada hutangnya tentunya sisa 50.000. Maka ini ditanggung oleh ahli warisnya. Ahli waris yang menanggung. Ya. Jadi kita bicara jika memang harta itu sudah tidak ada lagi, harta itu sudah habis semua karena tadi sudah membayar hutang yang berkaitan dengan harta waris dan juga sudah diselenggarakan jenazah. Ternyata hartanya sisa 150.000 umpamanya. Ya, ini kita bisa bicara dolar atau misalkan bicara rupiah. Sisa 150.000. Sedangkan dia punya hutang 200.000, hutang lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Gimana caranya? Cara rumusnya adalah hutang dibagi total hutang dikali sisa hutang, atau bisa langsung dikali hutang dikali sisa hutang dibagi total hutang. Demikian. Ya. Sehingga ini harus dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah masalah wasiat. Ya. Jika mayit memiliki wasiat, maka wasiat ini harus ditunaikan oleh ahli waris. Wasiat harus ditunaikan oleh ahli waris. Dan pada kesempatan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya ahli waris tidak boleh diberikan wasiat. Artinya seorang bapak nggak boleh memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Misalkan anak laki-laki mendapatkan harta sekian, dia mendapatkan peninggalan sekian, dan seterusnya. Dan wasiat yang paling banyak itu maksimal adalah 1/3, wa thulutsu katsir, kata Nabi SAW, dan ini tidak boleh lebih dari 1/3, nggak boleh setengah, dan seterusnya. Ya. Sehingga
wasiat ini harus ditunaikan. Jika memang hartanya masih ada, maka baru yang kelima. Jika memang hartanya masih ada, maka yang kelima yaitu pembagian harta warisan mayit. Dan inilah yang akan menjadi titik pembelajaran kita dalam masalah belajar ilmu waris. Jadi ini yang akan menjadi inti pembelajaran kita, insyaallah, yang berkaitan tentang pembagian harta warisan mayit. Siapa saja ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan, dan berapakah nominal yang didapatkan atau nilai yang didapatkan, dan apakah warisan itu bisa dibagikan secara rata atau tidak, dan seterusnya. Ini kita akan bahas insyaallah ta'ala pada kesempatan selanjutnya. Dan kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang warisan itu sendiri, syaratnya, rukunnya, sebabnya, dan penghalang-penghalangnya, insyaallah ta'ala. Sampai sini terlebih dahulu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.